3 dekade puasa gelar, kans besar Timnas Indonesia U20 di SEA Games Kamboja. Timnas Indonesia U22 kini tengah dipersiapkan oleh Indra Syafri untuk berangkat ke Kamboja dan mengejar medali emas SEA Games 2023. Sudah 32 tahun berlalu sejak tim Garuda terakhir kali menyambut medali emas di cabang olahraga sepak bola. Dalam perjalanan lebih dari 3 dekade itu, Timnas Indonesia hanya meraih 4 medali perak dan 3 medali perunggu. 1 perak dan perunggu diraih saat SEA Games masih menggunakan tim senior, yaitu pada edisi 1997 dan 1999. Baru setelah SEA Games menggunakan tim U22 atau U23 pada 2001, Timnas Indonesia meraih 3 medali perak, yakni pada edisi 2011, 2013, dan 2019. Sementara pada 2017 dan 2021 meraih medali perunggu. Kini Timnas Indonesia U22 yang kembali ditangani oleh Coach Indra Syafri akan kembali mencoba untuk bisa mengakhiri puasa medali emas dari cabang olahraga sepak bola SEA Games yang sudah dialami Indonesia selama 32 tahun. Timnas Indonesia U22 akan bersaing dengan Timnas Kamboja U22, Timnas Filipina U22, Timnas Myanmar U22, dan Timnas Timor Leste U22 di grup A. Timnas asuhan Indra Syafri sendiri harus memanfaatkan hasil undian itu sebaik mungkin. Laga perdana sendiri melawan Timnas Filipina U22 akan terjadi pada Sabtu 29 April 2023 yang bakal sangat menentukan laju Garuda Muda pada laga-laga selanjutnya. Laga perdana dalam setiap turnamen biasanya terasa sulit, namun Timnas Indonesia U22 harus mampu mengatasi tekanan dan menang pada laga tersebut. Setelah menghadapi Timnas Filipina U22, pasukan Indra Syafri akan menghadapi Timnas Myanmar U22 pada Kamis 4 Mei. Kemudian menghadapi Timor Leste U22 2 hari kemudian. Tantangan berat akan dilalui Timnas Indonesia U22 pada laga terakhir di grup A SEA Games kali ini, di mana mereka harus menghadapi sang tuan rumah Timnas Kamboja U22. Apalagi sepak bola Kamboja sendiri belakangan ini memang tengah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mereka sangat mungkin menjadi kerikil pengganggu bagi laju Timnas Indonesia U22 menuju semifinal. Modal bersinar di SEA Games Kamboja, deretan pemain syarat pengalaman di Timnas U22. Pertama, Beckham Putra. Beckham Putra merupakan pemain syarat pengalaman yang bisa diandalkan pada SEA Games 2023 kali ini. Pengalaman panjang di level klub menjadi modal berharga buat Beckham Putra untuk membela Timnas U22. Karena memang Beckham sering menjadi andalan Persib Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Meskipun jam terbangnya tidak terlalu banyak di level Timnas U19 dan Timnas U22, di mana Beckham Putra tercatat baru bermain sekali di level U22. Adapun sama membela U19, pemain berusia 21 tahun ini pernah bermain sebanyak 9 kali. Kedua, Alvendra Dewangga. Alvendra Dewangga bukanlah nama asing di skuad Timnas Indonesia U22. Pemain PSIS Semarang itu sering menjadi andalan di lini belakang. Dewangga juga tercatat sudah 10 kali membela Timnas Indonesia U22, di mana jumlah tersebut menjadi yang terbanyak dari bermain di level U19 dan senior. Ketiga, Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan pemain tengah berkualitas yang dimiliki oleh Timnas Indonesia. Masih berusia 21 tahun, namun Rizky Ridho sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia senior maupun Persebaya Surabaya. Rizky Ridho dibekali kemampuan yang tangguh dalam mematahkan serangan lawan dari darat dan udara. Selain itu, Rizky Ridho juga memiliki ketenangan dalam bermain saat mengawal lini pertahanan. Rizky Ridho juga berpotensi jadi pemain bintang di SEA Games 2023. Keempat, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand bisa dikatakan sebagai nyawa permainan Timnas Indonesia U22. Penampilan itu sudah ditunjukkannya saat masih membela skuad U19 dan juga senior. Marcel adalah gelandang kreatif yang andalan menjaga keseimbangan di lini tengah. Selain itu, pemain DZ itu juga memiliki keahlian dalam membangun serangan. Kelima, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman masih dipercaya membela Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Padahal, Witan lebih sering bermain untuk Timnas Indonesia senior. Pelatih Indra Syafri sendiri sadar skema permainannya membutuhkan keahlian dari seorang Witan di sektor sayap. Seperti diketahui bahwa Witan Sulaiman memiliki kemampuan mumpuni dalam membuka lini pertahanan hingga mencetak assist dan juga gol. Cinta Erick Thohir untuk sepak bola Indonesia makin berprestasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada Kongres Luar Biasa PSSI pada 16 Februari lalu.
Terpilihnya Erick Thohir sudah diprediksi banyak pihak saat itu, karena memang ia dinilai memiliki karakter yang kuat dan juga pengalamannya di dunia olahraga memang tidak diragukan lagi. Pencapaian yang paling dikenang adalah keberhasilannya menjadi presiden Inter Milan. Namun, rupanya Erick Thohir memiliki fakta menarik, di mana pria yang kini berusia 52 tahun itu mengaku tidak pernah sama sekali bermain sepak bola. Di mana sejak kecil ia mengaku lebih dekat dengan olahraga basket dan bahkan Erick Thohir cukup lihai memainkan olahraga tersebut. Meski tidak memainkan sepak bola secara langsung, Erick Thohir pun mengaku tetap senang dengan olahraga tersebut. Bahkan Erick juga mengaku sempat keranjingan gym manajemen sepak bola di komputer saat masih muda. Erick Thohir menegaskan dedikasinya pada dunia olahraga tidak perlu diragukan lagi. Ia juga merasa memiliki rekam jejak yang bagus di dunia ini. Ia mencintai sepak bola dengan seutuhnya. Oleh karena itulah, sebagai ketua umum Ethos, sapaan akrabnya benar-benar ingin memajukan sepak bola Indonesia dengan jelas dan terukur lewat blueprint Garuda Emas yang ia bawa ke meja FIFA beberapa waktu lalu. Sementara itu, melihat peluang World Cup yang menambah kuota peserta dari 32 menjadi 48 tim. Sementara untuk AFC dari 6 slot di Piala Dunia 2022 Qatar bakal bertambah menjadi 8,5 kuota pada edisi 2026. Erick Thohir selaku ketua PSSI berharap wakil Asia Tenggara atau ASEAN, terutama timnas Indonesia, dapat memperebutkan satu dari kuota 8,5 delegasi Asia itu. Bahkan Erick Thohir pun menargetkan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2038 lewat jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Untuk itulah Erick Thohir telah mengajak Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora RI, Dito Aryo Tejo, yakni untuk mewujudkan pembinaan sedari usia dini. Kalau kita mau bermain di Piala Dunia 2038, sejak U9 harus punya kompetisi. Tutur pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN RI tersebut.